Baik, perkenalkan nama saya Metriana Silvisasi dengan NIM 1906050055. Di sini saya akan mempresentasikan strategi pengelolaan pertanian lahan kering. Yang pertama, latar belakang. Lahan kering di Nusa Tenggara Timur mempunyai potensi yang lebih besar dibandingkan lahan sawah karena peluang pengembangan lahan kering sangat terbuka untuk mengembangkan berbagai komoditas unggulan lahan kering. Gambaran ini memberikan arti bahwa lahan kering di NTT merupakan sumber mata pencarian penting bagi sebagian besar penduduk di wilayah ini. Untuk mencapai keberhasilan usaha pertanian di lahan kering, perencanaan dan pengembangan haruslah mengarah kepada tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang mengharapnya dan sekaligus harus menjaga kelestarian sumber daya alam yang dikelola. Yang kedua, permasalahan. Yang pertama, keterbatasan biofisik lahan kering. Lahan kering umumnya memiliki karakteristik khas yang fisiografi, lahan yang sangat beragam, dari berombak, bergelombang, hingga berbukit atau belereng dengan jenis tanah yang bervariasi, sehingga relatif rentan terhadap degradasi atau erosi sangat tinggi, terutama di daerah berlereng dan perbukitan. Dengan lapisan oleh tanah yang dangkal, keterbatasan biofisik lahan dan infrastruktur ekonomi menyebabkan teknologi usaha tani menjadi relatif mahal bagi petani lahan kering. Yang kedua, produktivitas lahan dan produksi tanaman. Sebagian besar lahan kering mempunyai tingkat kesuburan rendah. Secara inheren, kesuburan tanah lahan kering sangat rendah dicirikan oleh rendahnya karbon organik tanah. Yang ketiga, kekeringan. Lahan kering NTT juga memiliki iklim kering dengan distribusi dan intensitas curah hujan yang tidak merata dan tidak menentu, sehingga kerap kali kegagalan panen terjadi sebagai akibat keterbatasan ketersediaan air. Surplus air hanya terjadi pada bulan-bulan basah, misalnya Desember, Januari, Februari, dan selebihnya merupakan bulan-bulan defisit air. Ketergantungan terhadap iklim ini menyebabkan hasil tanaman di lahan kering sangat fluktuatif. Yang keempat, infrastruktur ekonomi di daerah lahan kering umumnya tidak sebaik di daerah lahan sawah. Kondisi tersebut menyebabkan pemasaran produk pertanian di lahan kering tidak berlangsung secara efisien dan cenderung merugikan petani. Kebijakan harga kurang efisien untuk merangsang pemanfaatan lahan kering dan kegiatan usaha pertanian. Yang kelima, teknologi produktif. Teknologi produksi yang diterapkan petani lahan kering, baik untuk tanaman setahun maupun tanaman setahun relatif, masih sederhana, seperti penggunaan bibit varietas yang banyak berasal dari sumber lokal yang kualitasnya tidak terjamin dengan cara penanaman dan pemeliharaan yang belum mengikuti anjuran. Berikut tujuan. Tujuan yang pertama, meningkatkan produktivitas lahan. Yang kedua, mengurangi risiko kegagalan. Yang ketiga, melindungi potensi sumber daya alam dan mencegah degradasi tanah dan air. Yang keempat, meningkatkan pendapatan. Yang kelima, memenuhi kebutuhan sosial. Yang berikut metode. Yang pertama, ameliorasi tanah yang potensial guna meningkatkan kualitas tanah. Yang kedua, peningkatan produktivitas lahan dan produksi tanaman secara berkelanjutan. Yang ketiga, teknologi panen hujan dan perbaikan infrastruktur ekonomi. Yang berikut pembahasan. Yang pertama, ameliorasi tanah. Dalam pengelolaan lahan kering, tahap awal yang harus dilakukan adalah bagaimana kita dapat memperbaiki kualitas tanah, sehingga produktivitasnya dapat ditingkatkan. Kualitas tanah merupakan sifat tanah yang menggambarkan tanah tersebut sehat, mempunyai sifat tanah, yaitu fisik, kimia, dan biologi, yang baik dan produktivitasnya tinggi. Tanah berkualitas tinggi berarti tanah tersebut mempunyai kemampuan tinggi dalam menyediakan hara, air, udara, tanah untuk meningkatkan produktivitas lahan dan mempunyai daya tahan yang lebih tinggi terhadap pengaruh degradasi tanah. Yang kedua, peningkatan produktivitas lahan dan produksi tanaman secara berkelanjutan.
paket teknologi alternatif yang akan diterapkan dalam rangka peningkatan produktivitas lahan dan produksi tanaman haruslah dapat memberikan kompensasi terhadap keterbatasan kemampuan alamiah lahan tersebut. Dalam hal ini, teknologi yang sesuai adalah teknologi tepat guna yang mengutamakan daya dukung lahan, baik dilihat dari upaya mengeliminasi pengaruh degradasi lahan maupun faktor-faktor pembatas kesuburan tanah dan keterbatasan ketersediaan air. Yang berikut teknologi rain harvesting. Dalam kekeringan dan banjir, kini dirasakan semakin besar dan risiko pertanian semakin meningkat serta sulit diprediksi. Sementara itu, tekanan penduduk yang luar biasa menyebabkan kerusakan hutan dan daur hidrologi tidak terletakkan lagi. Rendahnya daya serap dan kapasitas simpan air ini menyebabkan pasokan air untuk pertanian semakin tidak menentu. Kondisi ini diperburuk dengan terjadinya kekeringan agronomis sebagai akibat pemelihara komoditas yang tidak sesuai dengan kemampuan pasokan airnya. Untuk mengatasi kekeringan, maka salah satu strategi teknologi rain harvesting harus paling murah, cepat, efektif, serta hasilnya langsung terlihat adalah dengan membangun embung yang dipadukan dengan paket teknologi budidaya menjadi esensial untuk pengelolaan pertanian lahan kering berkelanjutan. Karena dengan membangun embung secara langsung dapat meningkatkan produktivitas dan intensitas pertanaman di lahan kering, serta dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja petani khususnya pada musim kemarau sehingga urbanisasi dari desa ke kota dapat ditekan. Sekian dan terima kasih.